Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam aktivitas pembelajaran mata pelajaran geografi. Salam dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kita akan mulai pembelajaran kita, tapi sebelumnya seperti biasa kita awali dengan baca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا رب زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca dalil pelajaran geografi. Qala Allah Ta'ala, Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Artinya, dan dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah kalian di segala penjurnya dan makanlah dari sebagian rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran surat Al-Mulk ayat 15. Baik, pada kesempatan hari ini, di hari yang penuh dengan keberkahan, yaitu di hari Jumat, kita akan kembali mempelajari tentang bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keindahan, yaitu berkaitan dengan bentang alam. Ya, kita akan mempelajari ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Anak yang salih dan salihah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Yang artinya, dan dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Quran surat Ar-Ra'd ayat 3. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, kita pada pertemuan kali ini akan mempelajari apa saja yang telah Allah ciptakan, yaitu dalam hal ini adalah berupa dataran tinggi dan dataran rendah. Sebagaimana yang sudah antum lihat pada gambar, bahwa dataran rendah, dikatakan dataran rendah, yaitu adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian yang diukur dari permukaan laut adalah relatif rendah, yaitu dari permukaan laut sampai paling tinggi 200 meter atas permukaan laut. Ya. Contohnya adalah seperti tempat-tempat dataran atau lahan yang ada di sekitar garis pantai.
ya, pesisir pantai. Nah, itu salah satu contoh lahan yang menjadi bagian daripada dataran rendah. Kalau di Bandar Lampung kita bisa menyaksikan ya, seperti di wilayah Teluk, wilayah Panjang, kemudian di wilayah pantai ya, Pantai Mutun. Kalau untuk pernah ke sana, itu termasuk bagian daripada lahan-lahan yang merupakan dataran rendah. Selain itu, ciri daripada dataran rendah, suhu udaranya itu relatif hangat ya, hangat atau bahkan panas ya. Dan wilayah pada dataran rendah itu sering dijadikan sebagai lokasi perkotaan, berupa pemukiman penduduk dan tempat tinggal bagi manusia, juga sebagai tempat pusat perekonomian. Karena akses untuk beraktivitas ya, di wilayah dataran rendah itu cukup mudah ya. Kita mau berpergian dengan menggunakan kendaraan itu tidak sulit ya dalam melewati jalan-jalan yang disediakan. Biasanya jalannya itu cukup datar ya, tidak berkelok dan tidak menanjak ya. Begitupun ketika hendak didirikan bangunan ya, kalau lahan yang datar itu mudah untuk dibangun suatu bangunan di atasnya. Nah, maka manusia atau masyarakat ya yang hidup itu biasanya lebih banyak menempati wilayah pada dataran rendah ini. Contoh beberapa lokasi yang termasuk ya, dataran rendah di Pulau Sumatera itu ada di sepanjang garis pantai timur Pulau Sumatera. Jadi Pulau Sumatera memiliki garis pantai di bagian timur. Nah, sepanjang garis pantai bagian timur itu termasuk dataran rendah. Untuk di Pulau Jawa yang termasuk dataran rendah itu sepanjang garis pantai utara. Ya. Kalau sepanjang garis pantai utara berarti di situ termasuk ada kota Jakarta, ya. Kemudian di situ ada kota Cirebon, kota Semarang, kota Surabaya, itu berada di garis pantai di utara Pulau Jawa, ya. Kalau di Kalimantan itu sepanjang garis pantai Pulau Kalimantan itu dataran rendah. Jadi Kalimantan pulaunya kemudian memiliki pesisir pantai, perbatasan antara daratan dengan lautan. Nah, itu adalah dataran rendah. Ya, begitupun di pulau-pulau lain. Ya, intinya untuk dataran rendah itu berada di pesisir garis pantai. Nah, jadi kuncinya apa untuk dataran rendah? Kuncinya dataran rendah itu berlokasi di garis pantai, ya, di setiap pulau ataupun daratan. Kemudian yang kedua adalah dataran tinggi. Ya, nah dataran tinggi ini apa yang dimaksud dengan dataran tinggi? Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 meter, ya, di atas permukaan laut. Ya. Kemudian suhu udara pada dataran tinggi itu rendah, ya, sehingga bisa merasakan kesejukan. Ya. Udara yang sejuk, dingin, ya, itu di dataran tinggi, ya. Jadi rumusnya itu kebalik, ya. Kalau di dataran rendah kita akan merasakan suhu udara yang panas. Kalau di dataran tinggi kita semakin tinggi itu akan merasakan suhu udara yang dingin dan sejuk, ya. Kemudian wilayah dataran tinggi sering dijadikan tempat berkunjung atau berwisata alam, menjadi tempat pilihan untuk berwisata, ya. Biasanya ada aktivitas pendakian, ya, pendakian gunung atau camping, ya, kemah, mendirikan kemah-kemah di atas gunung, ya, melihat kesegaran alam, ya, merasakan kesegaran alam, melihat hamparan pepohonan yang hijau, ya, atau perkebunan teh dan sebagainya, ya, karena memang lokasi yang sangat menyegarkan, ya, kalau kita berada di atas gunung, ya. Jadi umumnya pegunungan itu dijadikan tempat wisata, ya. Nah, ini mungkin yang bisa Ustaz sampaikan dari apa yang kita pelajari pada hari ini yang berkaitan dengan dataran rendah dan dataran tinggi. Dimanapun kita berada, hendaklah kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan bumi ini begitu mudah untuk kita tempati, ya, baik itu dataran rendahnya maupun dataran tingginya.
Semua tempat yang Allah ciptakan adalah untuk kebaikan manusia. Demikian yang bisa kita pelajari pada hari ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.